sangat mendukung dan menyetujui bahwasanya asram yang ada di Alasangker, tepatnya di Banjar Bengkel, ditutup. MDA ataupun dari PHDI, yang jelas kami dari Desa Adat Kesiman tidak bisa. Bapak tinggal di daerah Kesiman, Wedangan Kesiman. Tapi untuk dari luar yang sampai ada masuk dan ada kegiatan sampradaya di sini, ya sesuai dengan intinya asram ini saya tutup. Sudah saya tutup. Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara melayangkan somasi kepada Majelis Desa Adat atau MDA dan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Provinsi Bali terkait kasus penutupan ashram di Bali yang dituding dipicu akibat terbitnya SKB MDA dan PHDI Bali. Melalui kuasa hukumnya, Advokat I Ketut Nurasa, SH, MH, yang juga Ketua Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara langsung menyampaikan somasi untuk melakukan musyawarah dan dialog secara terbuka ke kantor MDA dan PHDI Bali, Denpasar, Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Ia menjelaskan bahwasannya akan sampaikan somasi musyawarah dan dialog terbuka untuk memohon, mengharapkan dan menyarankan MDA dan PHDI mencabut SKB itu. Ia menuturkan bahwa lembaga adat dan Hindu yang Bali tersebut tidak memiliki wewenang dan melakukan eksekusi seperti itu. Bahkan aparat hukum pun tidak bisa melakukan itu, bebernya. Dilansir dari pancarpos.com, dikatakan, tujuan somasi ini, agar sebagai orang yang sama-sama orang Bali dan sama-sama Hindu agar tidak ada miskomunikasi. Advokat Ketahanan Krama Bali Nusantara menjelaskan agar tidak ada pernyataan yang arogan dan sudah sampai menyalahkan, bahkan sampai persekusi dan eksekusi dengan cara sewenang-wenang tanpa dasar hukum. Mereka pula mengaku somasi ini sebagai bentuk kekecewaan, karena sebagai ketua umat beragama menyelesaikan masalah dengan membuat SKB dan pernyataan yang memicu arogansi umat, bebernya. Karena itu, sebagai bentuk kekecewaan dan ingin mencari keadilan melakukan somasi dan mengancam akan melakukan gugatan hukum secara perdata dan pidana, bila mana dalam waktu 7 hari belum ada respon dan tanggapan dari MDA dan PHDI Bali. Mereka berharap dalam waktu 7 kali 24 jam ini sudah ada pertemuan dan dialog. Sekarang kami menunggu, tapi jika tidak ada atensi dan tidak ada perhatian dan itikat baik, maka akan ada upaya hukum. Harapan mereka, MDA dan PHDI Bali lebih bijaksana di zaman Covid agar Bali tetap aman, damai dan santi, tutupnya. Sayang baik MDA maupun PHDI Bali belum bisa menanggapi somasi tersebut saat dihubungi via pesan WhatsApp sampai berita ini diturunkan. Seperti sebelumnya diketahui, sejumlah ashram ditutup, salah satunya, di Desa Adat Kesiman menutup ashram Krishna Balaram di Jalan Pantai Padang Galak Kesiman Denpasar Timur pada Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Penutupan dilakukan jero Bendesa Adat Kesiman I Ketut Wisna didampingi prajuru adat dan pacalang serta dihadiri berbagai komponen masyarakat dari Forum Komunikasi Taksu Bali, karena ashram tersebut diduga mengembangkan ajaran sampradaya non-Dresta Bali, sehingga dinilai menyimpang dari ajaran agama Hindu. Namun proses penutupan berjalan kondusif dijaga aparat keamanan. Saat dikonfirmasi, Ketut Wisna mengungkapkan, penutupan dilakukan karena aktivitas di Ashram Krishna Balaram bertentangan dengan Dresta Adat Bali di Wewidangan atau wilayah Desa Adat Kesiman. Dari Kejaksaan, dari PHDI, ya, dari FKUB, kita sudah menjelaskan kronologis semuanya, semua bicara kronologis apa yang telah terjadi dan menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil. Yang pertama adalah Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, Kepolisian di Bali, TNI di Bali, Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Kanwil Agama di Bali, termasuk juga Kesbangpol, Gubernur juga, Bupati, Wali Kota semua,
adalah tugas kita semua, kewajiban kita semua untuk selalu memelihara, menjaga kerukunan, ya baik antar agama, intern agama, kedamaian, keamanan, ya, dan bahkan dan kedamaian ini tanggung jawab kita, tanggung jawab majelis desa adat, tanggung jawab desa-desa adat. Nah, majelis desa adat, misalnya FKUB dan kita semua tanggung jawab kita di Bali, ya. Desa-desa adat tanggung jawabnya di wewengkon desa adat, sebuah lembaga itu. Nah, karena tugas itu kemudian kita sadari adalah karena kerukunan, keamanan, dan kedamaian bagi Bali dan juga bagi Indonesia itu sangat-sangat penting, terutama bagi Bali, supaya jangan terganggu, jangan kacau gitu. Nah, karena kerukunan, ya, karena kerukunan, kedamaian, dan keamanan itu menjadi sesuatu yang pokok, maka untuk memelihara kerukunan, menjaga kerukunan, keamanan, kedamaian, ada etika-etika di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada etika-etika, ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang harus dihormati dan ditaati. Ya. Nah, di sini karena soal Hari Krishna dan sampradaya asing lainnya yang non Reste Bali, ya, di sini Ratu tadi menyampaikan dan memang semuanya sudah mendukung lah seperti itu. Ratu sampaikan bahwa inilah yang jadi sampradaya asing itu ditolak di Bali ini, kemudian dibekukankah waktu dengan SKB begitu ibaratnya, hanya di situ saja oleh SKB-nya. Desa-desa adat kemudian melakukan kewenangannya itu. Yang pertama adalah bukan karena perbedaannya saja, ya, bukan itu utamanya. Artinya tidak anti budaya asing, tidak anti orang asing, apalagi tidak mungkin anti India, ya, jangan sampai dibelokkan ke situ. Itu kalau disebutkan anti India nanti ada negara diadu domba. Itu kalau anti budaya asing, berarti orang asing tidak mungkin. Sejarahnya sudah membuktikan itu di Bali. Kita semua sangat welcome. Yang mengapa terjadi penutupan itu, kemudian mengapa terjadi SKB, kemudian yang ada Majelis Desa Adat dan PHDI ini, kemudian juga diketahui oleh gubernur, ya, ini dinas dan adat dan agama sudah menyatu di Bali. Itu karena etika dilanggar, etika yang paling prinsipil. Jadi bukan karena perbedaan, Islam berbeda dengan Hindu Bali, Hindu Bali, Kristen beda, Buddha beda, Konghucu beda, tetapi mengapa bisa hidup sangat damai dan sangat rukun di Bali? Etika dilanggar. Etikanya yang pertama adalah mereka sudah menyebarkan secara masif strategis keyakinan yang sangat berbeda itu ke dalam umat yang sudah mempunyai keyakinan Hindu Reste Bali itu kesalahan pertama, ya. Yang kedua, kemudian untuk melaksanakan penyebaran itu sudah terbukti banyak sekali buktinya bahwa mereka kemudian mendiskreditkan agama Hindu Bali, terutama upacaranya, adat Bali. Bahkan juga desa-desa adat Bali, desa adat di Bali ini didiskreditkan. Ya, katakan kalau kasarnya, oh itu kurang bagus, itu jelek, Bali di sini supaya lebih ekonomis kah, lebih praktis kah, misalnya begitu, lebih mudah, gitu misalnya, jualan itu kan. Tapi yang tidak boleh mendiskreditkan agama Hindu Bali itu. Kemudian yang ketiga, memanipulasi ajaran-ajaran Hindu Bali, Hindu Nusantara, Hindu Dharma di Indonesia ke dalam ajaran-ajaran
ya dalam hal ini Hari Krishna. Ini Hari Krishna itu. Nah, kemudian dirasakan oleh masyarakat Bali. Ini kalau lambat laun ini cepat atau cepat ini kalau dibiarkan terus nanti akan agama hidup Bali itu akan dihancurkan, budaya Bali dihancurkan, adat Bali dan desa adat Bali dimusnahkan. Itu adalah inti jiwa permanannya Bali. Itulah yang menyebabkan akhirnya ada SKB. Kemudian soal desa-desa adat, dia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara konstitusi untuk menjaga kerukunan, keharmonisan sesuai kehidupan, menjaga keamanan, kedamaian dan keharmonisan di wewengkon desa. Kalau kemudian ada anasir-anasir yang dirasa sangat mengganggu di desa adat itu, apalagi yang diganggu kemudian akan menjadikan sebuah gangguan kepada keyakinan, itu sangat sensitif di Indonesia dan di Bali. Desa adat berhak kemudian melaksanakan keputusan itu. Dan kita semua sepakat, terutama Kapolda dan Danrem dan semuanya, dan kita semua sepakat itu harus dilaksanakan dengan cara-cara sesuai dengan hukum, kewenangan masing-masing, kewajiban masing-masing, dan jangan pernah terjadi cara-cara yang dilaksanakan dengan anarkis, kekerasan, itu tidak boleh. Karena kalau itu terjadi, Ratu pun sebagai Pendeta Agung, sebagai Ketua FKUB dan kita semua tidak bisa lagi bertanggung jawab. Nah, itu yang penting adalah masyarakat Bali, desa-desa adat semua di jalur hukum, tidak anarkis, tidak melakukan kekerasan, karena itu nanti beraspek pidana, ya. Jangan sampai kemudian menurut Bapak Kapolda dan juga Pak dari Danrem, jangan sampai malah berbalik nanti. Kalau kekerasan kita anarkis, nanti itu akan timbul image mereka seolah-olah korban. Nanti kita seolah-olah menjadi radikal, kan begitu. Kebalik jadinya. Oleh karena itu, pesan kita semua, terutama Ratu, marilah dengan cara-cara elegan, cara-cara hukum, selesaikan dengan hukum, kewenangan masing-masing. Desa adat mempunyai kewenangan, jalankan kewenangan. Kalau kemudian ada yang keberatan tentang itu, silahkan juga melalui proses hukum di pengadilan. Seperti itu, pengadilan seperti itu. Dan kita dan Ratu sebenarnya sebagai Pendeta Agung Ketua FKUB meminta negara, pemerintah, ya, untuk selalu hadir. Hadir apa? Hadir menyelamatkan agama Hindu Bali, adat budaya Bali, ya, supaya menjadi tetap ajab di Bali, jangan digerogoti oleh. Jadi supaya hadir, karena terjadi sudah penyebaran agama secara masif, kemudian memanipulasi buku-buku, menjelek-jelekan agama Hindu Bali. Nah, inilah oleh karena itu, dan Ratu kira dan semua Ratu kira TNI, Polri, negara, apalagi gubernur, bupati, wali kota di Bali ini semuanya sudah tidak diam, sudah berjalan. Kejaksaan juga sudah selalu berpikir, ya, semuanya sudah berpikir. Jadi untuk menyelesaikan secara baik ini sesuai dengan proses dari hukum yang berlaku. Parisade juga sudah lakukan cara-caranya, ya. Kita tunggu Parisade itu Mahasabul, ya, untuk mengeluarkan rayongan iskon itu. Mahasabulnya bulan Oktober. Mudah-mudahan kita baik Parisade pusat, pemerintah, kita semuanya seperti di Bali ini bersatu, bagus, untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik, ya. Jangan sampai kembali terjadi itu, karena sekali lagi bagi kita semua, tindakan kita semua, kebijakan kita semua, dan keputusan kita desa adat harus selalu mengacu kepada menjaga kerukunan, kedamaian, keharmonisan, menjaga keamanan di Bali, dan juga sebenarnya menjaga bumi Bali ini, yang adat Bali, budaya Bali, agama Hindu Bali, yang memang menjadi
daya tarik yang luar biasa juga di samping itu hakiki untuk turis-turis datang, sehingga kita bangkit budaya Bali kita jaga semuanya. Ya, itu kira-kira yang kami laksanakan. Jadi kita meluangkan berkumpul di sini untuk menjaga kerukunan, menjaga keamanan, menjaga kedamaian, keharmonisan. Itu butuh etika, itu butuh penegakan hukum, itu membutuhkan langkah-langkah kebijakan-kebijakan. Supaya mengapa? Seorang pemimpin harus segera melakukan sikap, segera melakukan supaya di bawah itu jadi tenang, tidak lalu bergejolak, terbakar. Nah, itulah makanya Ratu sebagai Pendeta Agung dan masuk sekarang Kanwil langsung mengumpulkan ini. Kapolda juga sudah sering, begitu Gubernur juga sudah sering untuk bersikap. Begitu bersikap, masyarakat di bawah lebih tenang. Tapi kalau kita pemimpin-pemimpin tidak bersikap, tidak hadir, masyarakat cepat terbakar nanti semua. Karena tidak ada yang lagi menjadi arahan mereka. Mereka tidak yakin ini akan selesai apa tidak. Tapi dengan begini, Ratu yakin, kita yakin, masalah ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Kita menunggu kesabaran. Silahkan desa-desa adat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Lakukan kewenangan sesuai dengan hukum konstitusi. Jangan anarkis gitu saja. Jangan kekerasan, itu sekali lagi. Jaga agar Bali tetap kondusif, tetap rukun, damai dan aman. Semua yang mengganggu itu kerukunan, kedamaian, keamanan boleh ditindak dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hukum. Kira-kira begitu dari Ratu, dan Ratu sebenarnya menyimpulkan yang tadi, dan ini pertemuan ini semuanya tidak ada perdebatan sama sekali, ya, semuanya kompak karena tujuannya mulia, terutama dari Kapolda, dari Danrem, untuk menjaga keamanan, kedamaian dan kerukunan. Ya, itulah kira-kira. Dari PHDI ada mungkin? Dari mana? Dari PHDI ada pernyataan? Saya kira sama. Atuh, terkait dengan Hakat tidak pernah diajak komunikasi duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, begini, karena ini kan masalahnya gini, ada sebuah psikologis gitu kan. Kalau kita ajak duduk bersama, kita undang begitu, ya, ini masalahnya di Bali ini sensitif. Itu secara universal bahwa kita di Bali sudah mengakui masih itu keberadaannya begitu. Karena kita sudah sebenarnya di Bali ini Majelis Desa Adat, ya, Bali saja ini sudah tidak mengakui lagi itu gitu. Nah, coba tinggal proses-proses yang lanjutan lagi itu.